Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-18 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Pengobatan obat chloroquine dan hydroxychloroquine atau HCQ pada pasien COVID-19, baik yang resmi disalurkan ke rumah sakit rujukan pemerintah ataupun dibeli secara bebas, kita tahu cukup menimbulkan keresahan di kalangan penyintas autoimun hingga dokter yang menangani mereka. Di samping belum ada pembuktian yang jelas bagi pengobatan COVID-19, tak sedikit dari mereka mengonsumsi chloroquine dan HCQ ini layaknya vitamin. Padahal kita tahu sendiri ya, ini adalah obat harian yang sangat dibutuhkan bagi penderita autoimun. Untuk tahu lebih jelas, aku akan ngobrol dengan Dr. Faisal Parlindungan, seorang spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi yang cukup concern terhadap hal ini. Halo, selamat sore. Iya, halo Mbak. Dengan Dr. Faisal Parlindungan? Iya Mbak. Iya, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi ya? Iya Mbak. Yang berpraktek di RSUD Tanah Abang. Dok, saya tertarik untuk membicarakan beberapa hal nih, terutama yang kaitannya sama penyintas autoimun. Oh, baik. Kebetulan kan beberapa waktu lalu tuh aku sempat sharing sama salah seorang teman, dia itu penyandang 4 jenis autoimun yang juga aktif sebagai anggota Dewan Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia. Nah, kami tuh bercerita banyak tentang lika-liku yang dihadapi oleh orang dengan autoimun. Terutama aku tuh salut sama kepedulian dia dengan sesama ODAI, apalagi dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, Dok. Tapi kalau ngomongin autoimun, itu tuh seberapa penting sih sebenarnya kontribusi dan eksistensi komunitas, terutama terhadap pasien atau anggota komunitas yang lainnya itu, Dok? Nah, autoimun ini kan sebetulnya suatu penyakit yang nggak begitu banyak ya, Iya. Mbak, penyandangnya di Indonesia, sehingga memang banyak info tentang penyakit autoimun ini mungkin juga tidak begitu banyak diketahui. Iya, betul. Ya, komunitas itu sangat penting untuk penyandang penyakit autoimun. Dalam hal itu bisa saling mendukung, saling menguatkan, dan yang paling penting bisa bagi-bagi info, misalnya tentang pengobatan, tentang bagaimana diagnosis, tentang efek samping. Penyakit autoimun ini cukup banyak macamnya, dan masing itu nggak begitu banyak penyandangnya, Mbak, gitu. Satu komunitas itu membuat suatu network, suatu kondisi di mana ada semacam support system. Iya, begitu, Mbak. Apalagi kan kalau yang saya juga akhirnya baru tahu, jenisnya ini banyak sekali ya, Dok ya? Banyak sekali, Mbak. Iya. Banyak banget. Iya. Dan di sisi lain yang aku tangkap itu dari cerita temanku, peran dokter reumatologi gitu ya, itu tuh nggak kalah penting ternyata, Dok ya. Nah, jadi sebetulnya mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, Mbak, ya mungkin ada baiknya saya menjelaskan sedikit aja tentang apa itu autoimun ya, Mbak ya. Oh iya, boleh Dok. Supaya yang menyimak juga bisa memahaminya. Iya, ya, Mbak. gimana Nah, tuh, jadi Dok? autoimun itu kan kita ketahui bahwasannya tubuh kita itu memiliki yang namanya sistem kekebalan tubuh. Betul. Atau imunitas. Iya. Nah, sistem kekebalan tubuh ini ada banyak bagian-bagiannya, ada banyak sel-selnya yang memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh tadi. Di mana fungsi utamanya adalah untuk memusnahkan benda asing atau zat toksin yang membahayakan tubuh. Nah, jadi kata kuncinya zat asing atau benda asing atau toksin yang membahayakan tubuh. Nah, misalnya nih ada kuman masuk ke tubuh kita, itu ada sel khusus yang mengenali si kuman ini. Oh, ini bukan bagian tubuh kita, ini adalah benda asing. Nah, setelah dikenali oleh sel itu, nanti sel itu akan menyampaikan ke sel yang lain. Ya, ini ada ada penyusup nih. Nah, ya kita bunuh. Nah, sel yang lain itu yang nanti akan membunuh si kuman tadi. Nah, pada kondisi autoimun, imunitas itu dia memiliki aktivitas yang sangat tinggi, sehingga akibatnya dia tidak hanya mengenali sel-sel asing sebagai ancaman, tetapi dia juga mengenali sel-sel tubuh sebagai ancaman. Jadi akibatnya selain dia membunuh benda asing, dia juga membunuh sel-sel yang sehat akibat aktivitasnya yang tinggi, sehingga dia mengenali sel-sel yang sehat sebagai musuh. Konsekuensinya adalah gejala autoimun itu sangat-sangat tergantung kepada sel mana yang kena. Misalnya nih, si sel kekebalan tubuh mengenali sel mata sebagai musuh, maka dia akan membunuh sel mata sehingga mengalami gejala atau gangguan di mata. Atau sel tubuh ini mengenali sel di kulit sebagai musuh. Nah, sehingga nanti dia akan membunuh sel kulit sehingga pasiennya mengalami gangguan di kulit. Dengan logika yang sama, penyakit autoimun itu bisa kena atas sampai bawah, mulai ujung kepala sampai ujung kaki, tergantung kepada sel mana yang dikenali sebagai musuh. Begitu. Sehingga memang jenisnya banyak sekali, Mbak. Gitu. Barulah di situ ada nama-namanya itu ya, Dok ya. Nah, jadi biasanya pada umumnya kita penyakit autoimun ini kita bagi dua macam, dua jenis ya. Yang satu adalah penyakit autoimun yang hanya mengenai satu sistem spesifik saja. Misalnya kayak saya sampaikan tadi, hanya mengenai mata saja, mengenai kulit saja,
saja gitu Mbak, mengenai hati saja, misalnya kalau hati saja hepatitis autoimun, sel pankreas saja itu bisa diabetes mellitus tipe 1 gitu. Nah, jadi dia hanya mengenai satu sistem saja. Jenis yang kedua adalah ketika sistem yang dikenai itu ada banyak, 2 atau lebih. Misalnya dia mengenai mata dan kulit, dia mengenai otot dan jantung, misalnya gitu Mbak ya, otot dan ginjal gitu. Nah, penata laksanaannya adalah biasanya jika penyakit autoimun itu hanya mengenai satu sistem saja, maka dia akan ditata laksana oleh spesialis khusus sistem itu. Misalnya ada nih penyakit autoimun yang namanya alopecia, yaitu dia mengakibatkan kebotakan. Itu nanti menangani adalah kulit gitu. Atau diabetes mellitus tipe 1 itu menangani penyakit dalam konsultan endokrinologi dan metabolik gitu. Nah, tetapi jika penyakit autoimunnya mengenai sistemik, mengenai 2 atau lebih sistem, itu kita namanya sistemik, itu biasanya ke kami, ke konsultan dermatologi. Begitu. Gitu, pembedanya seperti itu ya dok ya? Pembedanya begitu Mbak, sehingga biasanya memang penyakit-penyakit autoimun ini kita biasanya ada saling kolaborasi ya Mbak ya, collab. Jadi nggak cuma YouTuber aja yang collab ya, dokter juga collab ya. Jadi kita ketika ada pasien datang dengan kita dengan gejala-gejala autoimun, kita mesti jajakin Mbak sistem apa aja yang kena. Misalnya nih kita duga, mungkin ini yang kena ke mata, kita mesti konsul ke spesialis mata untuk dievaluasi kondisi matanya, apakah memang ada kelainan autoimun pada matanya gitu. Pasien yang sama misalnya juga mengeluhkan ada tanda-tanda gangguan ginjal, kita konsul ke spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal untuk evaluasi ginjalnya. Gitu Mbak. Jadi biasanya memang collab ini sangat penting, dan untuk tata laksana semuanya biasanya kaptennya itu ya bagian dermatologi. Mengingat guideline panduan tata laksana baik di tingkat internasional maupun di Indonesia ini kita yang buat gitu Mbak. Kita yang menyusun. Tapi kalau boleh jujur nih dok, serumit dan sekompleks apa sih sebenarnya penanganan penyakit dan juga kerjasama harus dibangun dengan pasien reumatik autoimun ya, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup gitu dok? Nah, ini juga sangat kompleks ya Mbak ya. Mengingat apa? Mengingat satu, saya sudah sampaikan penyakit autoimun tadi bisa kena kemana aja. Sehingga otomatis kita mesti banyak melakukan penjajakan untuk mengetahui gejalanya atau efeknya ke sistem mana aja. Nah, itu aja mungkin bisa memakan waktu yang lama. Yang kedua, di segi diagnosis, autoimun ini kadang dia satu dengan yang lain kadang sama gejalanya, gejala awalnya sama. Atau kadang-kadang dia hanya memiliki satu gejala tapi tidak spesifik. Belum manifest, sehingga kita belum bisa menentukan ini jatuhnya ke penyakit autoimun yang mana. Sehingga saat ini kan mungkin banyak istilah, saya ini penyandang autoimun. Sebetulnya itu buat kami itu istilah yang tidak tepat. Mengapa? Penyakit autoimun itu masih diklasifikasikan penyakit yang mana, sehingga penata laksananya bisa sesuai gitu Mbak. Jadi nggak boleh misalnya dikatakan, saya penyandang autoimun, saya sakit autoimun. Ketika ditanya autoimun yang jenis yang mana, tidak ada penjelasan. Nah, yang kayak begitu mesti dijajaki klasifikasinya penyakit autoimun yang mana, supaya penata laksananya tepat. Yang ketiga, dalam hal penata laksanaan, biasanya disesuaikan dengan kondisi klinis dan membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang, bahkan misalnya life. Dengan demikian, sangat penting bagi kita yang Mbak ya dengan pasien untuk membangun komunikasi. Supaya pasien juga bisa memahami apa penyakitnya, dan jika dia sudah paham, maka dia juga lebih open untuk accepting penyakitnya dan untuk tata laksana minum obat dan segala macamnya. Gitu. Seandainya pasien tidak paham, mungkin bakal muncul penolakan, denial, resistensi. Sebagainya. Soalnya kayaknya itu yang saya lihat menyerangnya bukan hanya ke selnya, tapi kadang ke mentalnya juga berpotensi besar ya untuk kena. Banget. Bukan penyakit autoimun aja Mbak ya, penyakit apa-apa aja juga bisa punya efek ke psikologi atau ke mental ya. Jadi itu suatu hal yang mesti kita evaluasi, dan kalau buat saya sih yang penting adalah edukasi dan memahamkan ke pasien. Penyakitnya begini, kita mendiagnosanya dengan langkah-langkah ini, klasifikasinya ini, dan yang kita ke depan ini. Jika pasien sudah paham, insya Allah mudah-mudahan lebih tingkat acceptance-nya itu bakal lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena mempertimbangkan acceptance-nya itu tadi ya, sama gimana dia mungkin memaintain, ya kan? Soalnya kita kadang-kadang bisa dikatakan kena autoimun langsung down ya Mbak, langsung langsung sedih, depresi. Nah,
Itu tadi makanya saya sangat-sangat tidak setuju dengan istilah saya ini penyakit autoimun gitu. Mestinya dengan adanya istilah itu mestinya dilanjutkan dengan klasifikasinya apa. Spesifik ya penamaannya itu ya dok ya. Sehingga kita bisa diskusi ke pasien, kita bisa ngejelasin ke pasien, ini loh penyakit autoimun dengan klasifikasi ini dan sesuai dengan guideline penata laksanaannya adalah begini gitu. Agar tidak disederhanakan gitu, tidak digeneralisasi mungkin sama pendapat umum. Iya. Nah, kalau kita ngomongin penyebab nih, setahu saya kan memang belum pasti ya dok ya. Cuman kayaknya ada beberapa jenis autoimun yang saya baca tuh dikatakan menular dalam keluarga atau mewarisi kerentanan terhadap kondisi ini. Ada juga kayak faktor pola diet gitu ya, tapi nggak tahu sih terbukti apa belum. Nah, yang justru mengkhawatirkan nih dok, diduga faktor lingkungan kayak infeksi dan paparan bahan kimia atau pelarut itu ikut berkontribusi kan ya. Padahal kita tahu sendiri belakangan masyarakat tuh akrab banget sama kedua hal ini. Menurut dokter gimana? Iya mbak. Nah, penyakit autoimun ini bukan penyakit infeksi. Iya. Maksudnya dia tidak menularkan ke yang lain. Iya. Dan dia bukan akibat infeksi misalnya DBD atau infeksi COVID, bukan. Tetapi ada genetik di situ. Pada umumnya penyakit autoimun ini kalau sebab spesifiknya kita belum bisa mengetahui sebab spesifik mengapa. Biasanya penyakit autoimun ini ada multi penyebab yang jika semua itu ada akan menimbulkan gejala penyakit. Satu genetik, yang kedua itu epigenetik, yang ketiga lingkungan. Nah, kalau untuk genetik itu ya DNA kita, atau jenis kelamin. Itu namanya kerentanan genetik atau genetic predisposition. Kita kan nggak bisa mengubah genetik kita ya. Betul. Kulitnya hitam ya hitam. Jenis kelamin laki-laki ya laki-laki. Iya. Nah yang kedua epigenetik. Epigenetik itu untuk simpelnya adalah modifikasi genetik, modifikasi DNA. Modifikasi genetik yang dialami selama pasien itu hidup. Jadi bukan gen yang dikasih oleh ayah atau ibunya, tetapi memang mutasi atau modifikasi gen yang dialami oleh pasien itu. Misalnya gennya ada yang mengalami mutasi, begitu juga yang mestinya begini jadi begitu gitu. Itu eksternal apa internal jatuhnya dok? Internal mbak. Internal ya. Tetapi salah satu penyebabnya bisa akibat lingkungan. Itu infeksi dan paparan bahan kimia itu tadi ya? Iya, kemudian yang ketiga kan lingkungan, bisa infeksi, bisa misalnya diet yang tidak sehat ya, diet yang tidak sehat, bisa zat toksin, bahan kimia. Tapi sejauh ini kita tidak bisa mendeteksi ya infeksi atau paparan dari misalnya nih bahan apa aja sih gitu yang kemungkinan besar. Kita ada sih bahan-bahan toksin yang memiliki atau menyebabkan risiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit autoimun. Nah, jadi kan saya sampaikan tadi mbak, ya ada hal utama tadi ya penyebab autoimun. Satu genetik, kedua epigenetik, ketiga lingkungan. Hal ini mesti ada sekaligus. Untuk menimbulkan suatu penyakit autoimun. Jadi tentu jika ibunya memiliki penyakit autoimun, belum tentu anaknya kena. Genetiknya mungkin ada ya, tetapi kalau jika epigenetik dan lingkungannya tidak ada, ya tidak kena. Kalau untuk lingkungan tadi misalnya zat-zat kimia apa yang bisa memicu, misalnya smoking, nikotin, rokok, itu bisa memicu mbak. Dia bisa memicu pengubahan DNA tubuh, gitu. Oh gitu dok? Iya. Dia bisa memicu epigenetik tadi mbak. Dia bisa mengakibatkan metilasi. Ya metilasi protein sel tubuh sehingga menimbulkan aktivitas sel imun begitu. Sedahsyat itu ya dok ya efeknya ya? Itu salah satu yang kita udah tahu bisa menimbulkan risiko autoimun. Ya tapi belum tentu smoking bakal jatuh ke autoimun. Betul. Genetiknya mbak. Cuman potensinya ada gitu ya dok ya. Kondisi alkohol yang berlebihan atau zat-zat yang menimbulkan yang sifatnya karsinogenik atau zat-zat yang sifatnya radikal bebas gitu mbak. Kalau untuk infeksi ada kuman-kuman sih yang pada penelitian dibuktikan memiliki hubungan. Misalnya infeksi di usus, nah infeksi gigi, infeksi rongga mulut itu juga bisa memicu. Kalau kita kulik lagi tuh ada ya penjelasannya dok ya. Iya. Tetapi sekali lagi saya tekankan tidak semua itu akan jatuh ke penyakit autoimun, mesti ada gabungan tadi genetik, epigenetik dan lingkungan. Oh begitu. Kita nggak bisa mastiin dengan genetik ini kamu pasti jatuh ke penyakit autoimun. Ya tergantung tubuh masing-masing lah ya. 3 hal tadi itu mesti ada. 3 hal itu ya. Mesti ada. Nggak cukup genetik saja atau lingkungan saja atau epigenetik saja, mesti ada 3-tiganya. Nah, ini ngomongin autoimun ada berapa atau jenis apa
aja sih dok yang misalnya nggak perlu dikhawatirkan, terus yang perlu dikhawatirkan itu tuh juga seberapa besar faktor risiko atau fatality rate-nya gitu? Baik Mbak, yang namanya penyakitnya kayaknya nggak ada deh yang bikin tenang-tenang aja ya Mbak ya. Semua khawatir ya dok ya. Cuman yang kita sih membedakannya apakah dia mengancam nyawa atau tidak. Ya. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya kan tadi dulu sudah saya sampaikan, itu umumnya itu ada 2 macam. Yang satu yang hanya mengenai satu sistem saja, yang kedua adalah yang sistemik. Yang sistemik mengenai 2 atau lebih sistem. Nah, kemudian untuk jenis apakah mengkhawatirkan atau tidak, itu kita nggak punya klasifikasi itu, tetapi ada yang penyakit autoimun yang sifatnya mengancam nyawa, ada yang tidak mengancam nyawa. Ya, misalnya nih lupus atau SLE. Nah, lupus atau SLE ini jika dia kambuh hebat bisa mengancam nyawa. Tuh. Nah, di Indonesia kalau saya nggak salah angka kematian lupus itu bisa mencapai 8-10%, Mbak. Oh wow. Gitu. Jadi untuk fatality rate-nya tadi ya tergantung masing-masing penyakit. Biasanya sih yang cukup ini ya lupus ya yang cukup banyak ya Mbak ya. Iya sih, yang kira-kira orang sering dengar tuh kan yang gitu ya dok ya. Soalnya lupus itu dia bisa kena ke sistemik. Lupus itu kan sistemik lupus erythematosus. Namanya aja udah sistemik. Jadi memang dia bisa kena ke banyak sistem sehingga memang itu yang cukup banyak kita jumpai dan cukup tinggi tingkat kematiannya. Tingkat kematiannya berapa tadi? 8-10 itu cukup besar ya berarti dok ya? Lumayan sih Mbak kalau untuk tingkat kematian ya. Nah, tetapi ini sudah lebih bagus dibandingkan dulu. Dulu ketika pengobatannya belum sebagus saat ini mungkin dulu bisa lebih tinggi, misalnya 20-30% Mbak tingkat kematian lupus. Berarti sekarang sudah lebih bisa ditangani dengan baik lah gitu dok ya. Makin kesini ya. Iya Mbak. Kemungkinan hidupnya masih besar gitu ya dok ya. Meningkat ya. Apalagi jika ditangani sejak awal. Iya. Cepat mencapai kondisi stabil. Stabil gitu. Itu ya. Itu istilahnya remisi itu ya dok ya. Iya betul sekali Mbak. Nah, kita agak loncat dikit ya dok, menghubungkan dengan COVID-19. COVID-19. Iya. Kan emang belum ada pembuktiannya ya katanya dok ya. Peningkatan risiko infeksi coronavirus pada penderita rematik autoimun, sehingga katanya mereka nggak perlu khawatir berlebihan gitu kan. Cuman sebenarnya ada yang justru sepertinya menjadi kekhawatiran mereka belakangan ini nih dok, kayak obat chloroquine dan hydroxychloroquine itu yang katanya sempat hilang di pasaran dan nggak ada stoknya ya kan. Padahal kita tahu sendiri ini tuh adalah obat yang konon harus rutin dikonsumsi setiap hari gitu ya dok ya. Bahkan aku dengar yang nggak maksud menyinggung sih dok, ada jargon yang cukup bikin miris gitu ya. COVID selamat, kita kebanjiran pasien autoimun yang flare atau kambuh gitu dok. Bener kayak gini situasinya? Untuk COVID-19 mungkin ada hal-hal yang mesti kita pahami. Yang satu, saya tadi setuju bahwasannya saat ini belum ada data peningkatan risiko infeksi COVID pada pasien-pasien rematik autoimun. Saat ini sudah ada beberapa penelitian atau laporan kasus tentang hubungan COVID-19 dengan penyakit rematik autoimun sih. Hasilnya sampai sejauh ini belum ada hubungan yang signifikan. Ini maksudnya belum ada kita temukan penelitian atau kasus yang mengatakan bahwasannya pasien dengan penyakit rematik autoimun akan lebih tinggi atau rentan, lebih banyak dengan COVID-19 dibandingkan yang bukan. Nah, sehingga untuk teman-teman penyandang rematik autoimun ya jangan lebay takutnya gitu. Iya. Mesti waspada. Iya. Risikonya sama dengan populasi-populasi yang lain. Nah, yang kedua memang untuk obat tadi, obat chloroquine dan HCQ ya. Apa ya? Itu mesti kita pahami bahwasannya memang sejak awal, sejak dulu ini obat ini memang jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Mengapa? Mengingat pemakaiannya yang spesifik. Dulu ini obat ini dipakai untuk penatalasarnaan malaria. Dulu, tetapi saat ini sudah tidak dipakai lagi dan hanya dipakai untuk kondisi-kondisi autoimun, rematik autoimun. Nah, sehingga bisa kita maklumi bahwa sejak dulu memang stoknya tidak sebanyak misalnya obat-obat gula misalnya atau obat-obat penyakit yang lebih banyak kita jumpai. Itu lagi dengan adanya kondisi COVID ini. Nah, kita mesti ketahui bahwasannya awal mulanya HCQ ini dipakai untuk penatalasaraan COVID itu awalnya ada penelitian tuh Mbak, penelitian di Cina yang dipublish kalau nggak salah saya bulan 2. Dia meneliti 100 pasien, dikatakan pasien itu jika mendapatkan chloroquine maka tingkat kesembuhannya akan lebih cepat. Chloroquine ya? Kemudian dilanjutkan penelitian di Prancis kalau saya nggak salah, bulan 3 itu dia pakai HCQ, dia mengatakan tingkat kesembuhan pasien yang memakai HCQ juga lebih tinggi.
Jadi sebetulnya dengan adanya dua penelitian ini, makanya Cina mengadvocate untuk memakai obat ini untuk COVID-19. Kemudian diikuti oleh US ya Mbak ya, US waktu itu oleh Presiden Donald Trump mengatakan bahwasannya obat ini boleh dipakai. Sebetulnya untuk mengetahui dengan definitif atau dengan jelas efek suatu obat itu nggak cukup dong dengan dua penelitian saja. Sebetulnya ya, Dok ya, betul iya. Nah, biasanya kan penelitian untuk obat-obatan itu banyak dan butuh waktu yang lama. Biasa kita kenal yang namanya uji klinis fase 1, 2, 3, 4 sebelum itu obat efektif untuk suatu penyakit. Dalam kondisi pandemik ini, memang ini suatu kuman yang sama sekali kita tidak kenal dan ada penelitian yang membuktikan bahwasannya memakai obat itu bisa lebih cepat sembuhnya. Makanya beberapa institusi sudah memakai obat ini. Jadi sayangnya memang akibat adanya statement itu dan akibat adanya penelitian efektivitas HCQ ini memang jadinya obat ini jadi lebih langka, malah tambah lebih langka akibat juga dipakai untuk gitu. Itu memang mesti kita akui, Mbak. Maksudnya situasi itu memang benar terjadi gitu, Dok ya, bukan hanya cerita yang saya dengar. Situasi itu memang ada bahwasannya obat-obatan chloroquine dan HCQ ini saat ini lebih sedikit, bahkan bisa dikatakan langka. Sebelum kita membahas lebih jauh nih, chloroquine dan HCQ. Kalau untuk case autoimun sendiri nih, Dok, kan side effect chloroquine ini tinggi ya. Dan pada akhirnya beberapa dokter rheumatologi itu tuh lebih prefer HCQ gitu untuk pengobatan pasien. Bener gitu ya, Dok ya? Jadi gini, Mbak, chloroquine dan HCQ ini sebetulnya suatu obat yang sama. Dia sama, dua-dua ini obat sintetis. Bedanya si HCQ ini punya gugus OH, gugus molekul OH. Nah, tapi pada intinya itu obatnya ini sama. Yang membedakan adalah akibat di HCQ itu ada tambahan gugus OH, si efek sampingnya dalam jangka panjang lebih kecil dibandingkan chloroquine. Kita ketahui bahwasannya tadi saya katakan penyakit autoimun itu membutuhkan pengobatan jangka panjang. Nah, jadi kalau untuk jangka panjang HCQ ini memang sedikit lebih aman dibandingkan chloroquine. Ini konteksnya untuk autoimun gitu ya, Dok ya? Untuk pemakaian jangka panjang untuk penyakit apapun. Apapun. Nah, untuk penyakit apapun jangka panjang. Tetapi sebetulnya dua obat ini bisa saling menggantikan. Ya. Bedanya adalah jika kita memakai chloroquine mungkin kita pemantauannya itu lebih cepat, lebih ketat. Untuk panduan biasanya efek samping kedua obat ini pada pemakaian jangka panjang itu paling utama itu efek sampingnya di mata. Dia bisa menyebabkan gangguan pada retina mata. Dan biasanya efek samping ini muncul setelah 5 tahun pemakaian. 5 tahun ya, Dok ya. Jadi biasanya ketika kita pakai HCQ atau chloroquine ini, tiap tahun kita mesti cek mata. Nah, apalagi untuk chloroquine wajib hukumnya untuk dicek mata. Gitu. Ya. Dengan jantung juga katanya potensinya gede ya, Dok ya? Nah, kalau dengan jantung itu bukan pemakaian jangka panjang, tapi bedanya untuk di dosis. Nah, kalau untuk COVID, dosis pemakaiannya itu adalah 2 kali lipat dosis biasa. Serius, Dok? Tetapi jangka pendek. Jangka pendek, iya. Cuma 1 minggu kan infeksi. Nah, kalau untuk COVID kita tidak menakutkan efek samping pada mata, tetapi yang kita mesti pantau adalah pada jantung. Dia bisa menimbulkan gangguan pada irama jantung. Katanya bisa henti jantung juga ya, worst case-nya ya? Dia nggak ujuk-ujuk henti jantung sih, Mbak. Iya. Ya ini sebetulnya kalau pemakaian tunggal mungkin tidak begitu efeknya, walaupun ada untuk ke jantung tapi tidak begitu signifikan. Tetapi biasanya COVID kita juga ada memakai obat misalnya azithromycin. Nah, obat azithromycin ini jika dikombinasikan dengan HCQ juga ini memiliki efek ke jantung sehingga efeknya bisa menjadi double gitu. Nah, tetapi mesti dicatat katanya efek ini nggak pasti muncul, ujuk muncul gitu, Mbak. Sehingga masih tetap aman untuk menggunakan kombinasi kedua obat ini. Yang penting kita tetap pantau jantungnya gitu. Dan resiko ini sebenarnya berbeda-beda pada tiap pasien atau pukul rata ini, Dok? Untuk pasien COVID ya sama ya, Mbak, ya, mengingat dosisnya kan sama, Mbak. Iya. Kan kita ngomong dalam konteks COVID ya, kalau untuk pasien autoimun ya beda-beda, itu tergantung pada pemakaiannya selama apa gitu, Mbak. Jadi jika demikian nih, Dok, seberapa besar resiko fatalnya, Dok, penggunaan chloroquine sama HCQ bagi pasien COVID ini, Dok, kalau menurut dokter? Untuk pasien COVID sih saat ini memang belum ada data penelitian yang pasti ya, Mbak ya. Kan memang kedua obat ini sejak dulu diketahui punya efek ke jantung gitu. Ya, saat ini belum ada penelitian gede yang menyimpulkan bahwasannya tingkat kematian sekian. Tetapi kita mesti tetap waspada bahwasannya dengan adanya potensi efek samping kedua obat ini ke jantung, jadi kita mesti tetap waspada. Memang sudah ada kasus-kasus yang menunjukkan bahwasannya pasien ini mengkonsumsi obat HCQ plus azithromycin mengalami gangguan jantung, mengalami gangguan irama jantung. Memang sudah ada, tapi itu sifatnya masih laporan kasus. Jadi belum ada
penelitian yang established untuk itu, Mbak. Oke, dan masih digunakan juga sampai sekarang gitu ya, Dok ya? Iya. Pengobatan. Tetapi untuk ancang-ancangnya ya, Mbak, ya, itu kalau pakai jantung si HCQ ini 1% ya, Mbak ya. Oh, 1% ya. Iya, untuk ke jantung. Kalau untuk ke mata bisa 1-6% bisa, Mbak. Kalau untuk ke mata. Tapi dengan catatan pemakaian jangka panjang. Iya, yang dokter tadi bilang 5 tahun itu ya? Biasanya dalam waktu 5 tahun dia bisa menimbulkan efek samping. Iya, Dok. Nah, di US nih. Dan otomatis, Mbak, ada juga pasien yang pakai 10 tahun, tapi tidak ada efek samping ke mata gitu. Tidak ada efek samping ke mata ya? Iya. Berarti berbeda-beda juga pada tiap orang ya, Dok ya? Beda-beda. Iya. Kalau lanjut nih, Dok. Nah, di US ini kan kayaknya hal ini juga jadi polemik gitu ya, Dok ya? Ada sempat artikel yang aku baca, pasien COVID tuh diutamakan untuk dapat HCQ ya, begitupun dengan di Indonesia sih sebenarnya ya. Terbukti beberapa rumah sakit di sana tuh udah memberhentikan resep kloroquine bagi pasien lupus dan berterima kasih untuk pengorbanan mereka. Hingga akhirnya Sjogren Foundation itu speak up mewakili para pejuang autoimun di sana, Dok. Ini sih kondisinya menurut aku serius banget ya. Jadi seberapa penting sih, Dok, sebenarnya HCQ ini buat penderita autoimun kalau ngelihat dari apa yang terjadi di US ini? Obat autoimun. Jadi sebetulnya untuk yang di US itu memang kalau saya nggak salah tanggal 28 bulan 3 itu FDA itu kayak POM-nya US, POM-nya US itu menyetujui pemakaian HCQ ini untuk COVID dengan catatan bahwasanya dia ini menggunakan stok nasional, HCQ nasional, jadi bukan mengganggu stok yang sudah ada untuk pasien autoimun. Oke. Tetapi dalam kenyataannya ya namanya hukum ekonomi kali ya, Mbak ya. Iya, demand and supply ya. Iya. Supply dan demand. Gak berapa lama setelah itu diumumkan oleh FDA, kenyataannya HCQ jadi langka gitu. Tetapi kalau official statementnya FDA, dia mengatakan yang dipakai HCQ yang disetujui itu adalah HCQ yang ada di stok gudang nasional. Itu pun dengan kondisi-kondisi COVID yang mungkin sudah tahap sekian gitu, bukan COVID yang tahap awal. Nah, kemudian kita ketahui mungkin di US mungkin saat ini tingkat pengidap COVID-nya paling tinggi ya sedunia yang dia. Mungkin mengingat itu dianggap sebagai life saving, mungkin mengakibatkan ya pasien-pasien obat-obat untuk penyandang autoimun di sana mungkin jadi lebih sedikit akibat sudah dipakai duluan oleh COVID. Dan pada akhirnya beberapa rumah sakit itu mengambil tindakan untuk memberhentikan resep itu gitu, Dok ya? Kalau saya sih nggak tahu ya kalau ada rumah sakit yang menyetop ya, tapi mungkin dia nggak ngasih, mungkin akibat stoknya sudah habis. Iya sih, berbagai kemungkinan. Tetapi ya masalah itu adalah masalah global ya, Mbak ya. Betul. Mengingat juga kita tahu ini namanya pandemi, jumlah pasien sangat melonjak, belum ada obat yang definitif, sehingga memang kita di semua bidang kesehatan, bidang obat-obatan, public health itu juga mengalami masalah yang sama. Nah, untuk HCQ, untuk pada autoimun, itu nggak semua pasien autoimun pakai HCQ. Ya, biasanya pakai HCQ itu pasien lupus atau pasien artritis rheumatoid yang memiliki keluhan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu gangguan otot dan tulang. Ya, sakit sendi, otot tulang dan sendi ya, sakit sendi. Nah, jadi biasanya kan ini ada pasien yang selama ini memakai HCQ. Nah, kita lihat aktivitas penyakitnya bagaimana. Biasanya kita bagi 3, mild, moderate, dengan severe. Nah, biasanya kalau misalnya pasien itu sudah stabil dan sudah remisi dengan memakai 1 atau 2 obat-obatan, salah satunya adalah HCQ, ya HCQ ini bisa kita stop, kita pakai obat-obatan yang satu lagi. Atau kalau dia sudah remisi, tidak ada keluhan sama sekali, dia juga tidak memakai obat-obatan yang lain, dan tidak pakai metil, hanya pakai HCQ saja, ya salah satu ininya memang HCQ-nya bisa kita stop dan kita pantau aktivitas penyakitnya. Jadi memang kondisi ini ya kita lihat masing-masing klinisnya pasien bagaimana. Case per case lah gitu ya, Dok ya. Nah, aku sempat baca juga tuh info yang dokter bagikan di Instagram ya, @rheumatic autoimun. Itu tuh berisi imbauan agar tidak membeli HCQ dan kloroquine ini secara sembarangan, di samping belum ada pembuktian, juga mempertimbangkan pasien-pasien yang membutuhkan. Dalam hal ini kan ODAI ya, Dok ya. Kalau di kalangan dokter rheumatologi sendiri ada semacam kekhawatiran dan ketakutan akan disinformasi gitu ya, Dok? Banyak, Mbak, banyak. Jadi gini, ini ada hal yang jamak ya. Jadi pada saat HCQ digunakan di Cina dan kemudian disetujui oleh FDA di US, demand untuk HCQ kan jadi tinggi, meningkat. Iya, betul. Nah, selama ini kan penggunaan HCQ itu stabil aja nih untuk pasien autoimun. Tiba-tiba
dengan supply yang tetap, jumlah pasiennya meningkat, sehingga tentu stoknya menipis bahkan habis. Nah, itu satu yang kita takutkan, stoknya menipis bahkan habis sehingga pasien-pasien autoimun tidak kebagian. Mengingat biasa kan pasien autoimun yang pakai HCQ dia ambil obatnya sebulan sekali. Nah, sedangkan pasien COVID dia dalam 1 minggu mungkin ada sekian pasien yang COVID yang membutuhkan, sehingga lebih cepat habis untuk si pasien COVID tadi. Nah, yang kedua, banyak juga yang menggunakan HCQ ini tidak sesuai dengan guideline atau tanpa ada evidence atau bukti. Misalnya ini menggunakan HCQ asal-asal minum aja dengan alasan ini kan untuk obat COVID, aku minum deh supaya nggak kena COVID gitu. Berasa kayak vitamin gitu, suplemen gitu dok ya? Ada loh kayak begitu Mbak. Oh ada dok. Ada yang demam batuk minum HCQ. Oke. Ada. Saya juga banyak di WA nih pasien biasa nih ya. Demam batuk nih, gimana? Saya takut COVID, apa saya minum HCQ aja gitu. Beneran dok? Banyak kasus Indonesia punya mindset begitu ya cepat dong habis HCQ-nya. Oke, itulah ya. Iya, padahal sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwasannya HCQ itu memiliki efektivitas untuk pencegahan COVID. Oh iya. Kalaupun diberikan ya kewenangan dokter itu yang paling tahu ya dok ya sebenarnya. Iya, untuk tata laksana COVID tadi kan udah ada tuh 2 penelitian tuh di Cina dengan di Prancis, walaupun penelitian kecil tapi at least ada. Tetapi untuk pencegahan saat ini belum ada yang konklusif gitu Mbak. Sehingga memang saat ini kita belum advise untuk menggunakan HCQ sebagai pencegahan atau profilaksis. Oke, itu intinya ya dok ya. Nah kalau di Indonesia sendiri nih dok, dari perhimpunan dokter, yayasan atau sesama anggota gitu ya, mereka ada nggak sih strategi tertentu yang dilakukan untuk menyelamatkan nih dok para pasien autoimun dari kelangkaan obat? Meski ya kita tahu ini sensitif ya dok ya dan sama-sama berat, tapi kan faktanya kedua-duanya sama-sama membutuhkan gitu. Mungkin nggak sih kayak melakukan langkah-langkah yang ajaib lah gitu dok. Ini selain sensitif juga isu nasional dan isu global. Betul dok. Indonesian Dermatology Association atau Perhimpunan Dermatologi Indonesia, kita udah sejak awal mengadvokasi supaya Indonesia dalam hal ini pihak pabrikan obat, pihak Kemenkes untuk menggenjot produksi Nah, kemudian kita tahu dulu itu biasanya itu HCQ itu kita import yang punya India dulu. Tetapi sejak adanya COVID ini, mulai bulan lalu India itu stop ekspor HCQ. Sehingga saat ini kita sedang menggalakkan untuk produksi HCQ di Indonesia. Iya betul ya. Untuk chloroquine itu kan obat yang lama, tahun 1950-an dulu Mbak. Ini obat ini dulu kan dipakai untuk malaria yang Mbak dulu ya. Nah, tetapi akibat memang sudah tidak digunakan untuk malaria lagi, sehingga produksinya juga tidak banyak gitu. Saat ini kita udah mengadvokasikan supaya digenjotlah kedua obat ini. Selain itu kita juga udah melakukan edukasi baik via media sosial atau via pertemuan ilmiah, yang melalui website, jurnal segala macam. Kita melakukan edukasi supaya jangan menggunakan obat ini tanpa ada indikasi dan jangan menimbun obat ini. Lebih tepatnya itu ya dok ya. Iya. Ya kita bilang udah kayak vitamin gitu ya. Nah kita juga udah komunikasi nih. Saat ini ada satu produsen lokal yang nasional yang memproduksi HCQ. HCQ ini mulai ada diproduksi di lokal di Indonesia itu sejak tahun lalu Mbak. Jadi belum lama banget gitu loh. Sebelum-sebelumnya kita tetap import. Nah tapi mulai tahun lalu sudah ada pabrikan lokal yang membuat HCQ. Nah, saat ini kita udah mengadvokasikan, saat ini dia sedang memproduksi batch kedua dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengatasi kekosongan stok ya. Kalau sebelumnya kan masih batch ke-1 masih belum masif ya Mbak, mengingat hanya konsumsi untuk autoimun, tapi mengingat kebutuhan untuk COVID, saat ini kita juga udah komunikasi supaya digenjot dan dimasifkan lagi produksinya. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai, insya Allah Nah, kedua obat ini jadi tidak langka lagi. Harusnya tidak langka lagi ya dok ya. Iya, mengingat produksi sudah semakin banyak mudah-mudahan. Tapi juga kabarnya nih dok, ada juga dokter yang menyiasati kelangkaan HCQ ini dengan mengganti obat ya dok ya, menggunakan immunosuppressant gitu. Padahal ya aku tahu cara kerjanya kayak berbeda jauh gitu. Mungkin persamaannya di mana dok? Dan membahayakan nggak? Nah, HCQ itu dia juga memang salah satu obat-obatan DMAT Mbak yang bisa memodulasi sistem imun. Jadi kalau dalam istilah Mbak, dia itu memang salah satu jadi kayak saya bilang tadi, seandainya HCQ tidak ada, memang bisa diganti dengan obat lain gitu. Jadi tentu saja penggantian dengan obat DMAT yang lain atau obat
kesuksesan yang lain itu mesti disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Oh, jadi nggak serta-merta langsung ganti gitu nggak ya dok ya? Enggak, kita lihat kondisi klinis pasien, bagaimana aktivitas penyakitnya, gejalanya apa yang paling menonjol. Misalnya nih, kalau gejala paling menonjol itu gejala sendi, sakit di sendi, selama ini dia pakai HCQ, mungkin HCQ tidak ada, mungkin tidak ada, kita bisa ganti dengan obat-obatan lain, obat dimat lain, bisa memiliki efek juga untuk muskuloskeletal, misalnya MTX gitu. Lazim. Jadi HCQ itu memang salah satu bagian obat dimat tadi Mbak. Dia memiliki efek yang sama untuk menekan sistem imun dan menekan radang akibat penyakit autoimun tadi. Oh gitu. Cuman pemakaian disesuaikan ya. Obat dimat kan memang ada banyak tuh, ada banyak, sehingga memang kalaupun kita mau mengganti HCQ, kita mengganti dengan obat yang mana dan menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Nggak ya semata-mata HCQ nggak ada, kita langsung angkat tangan langsung give up, enggak Mbak. Masih ada option yang lain untuk itu. Tentunya masih dikonsultasikan ke spesialis penyakit dalam, dan kalau ada ke konsultan dermatologi gitu. Oh gitu ya dok ya. Nah kita ngomongin HCQ lagi nih dok, ngomongin stok nih. Dalam situasi sekarang ini kan obat generik yang tadi dokter sebutkan ya, yang impor dari India itu kan kalau nggak salah memang sudah dihentikan. Terus pasien autoimun ini yang saya dengar dihadapkan pada pilihan produk dalam negeri yang dulu tuh kurang diminatin lantaran harganya yang katanya mahal dok. Cuman akhirnya ada semacam swada yang dilakukan oleh salah satu yayasan lah ya, yang bersedia membantu anggotanya untuk membeli produk ini pas lagi sulit-sulitnya, dengan syarat menunjukkan resep dan diagnosis yang membuktikan bahwa dia itu menyandang jenis autoimun tersebut. Namun kabarnya obat ini dijual dengan stok terbatas dan harganya juga tergolong tinggi tuh dok. Teman-teman aku yakin semua tuh tentu support pemerintah kan yang ngatasin COVID. Dan apa yang mereka lakukan di sini kan pasti basic insting gitu ya, untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi iya, Mbak. Gimana dengan pasien AI yang lainnya dok, yang nggak bisa mendapatkan privilege seperti ini di komunitasnya gitu? Nah, kan tadi sudah saya sampaikan bahwasannya pabrikan lokal ini yang nasional itu mulai mengadakan HCQ mulai tahun lalu. Jadi belum lama, mulai tahun lalu, dan dengan stok yang standar, yang sedikit. Gitu. Yang namanya juga awal mulai ya Mbak ya. Awal mulai ya. Iya. Jadi jumlahnya tidak masif. Jadi mungkin memang cukup mahal, mengingat mungkin untuk cost-nya juga mahal. Tetapi seandainya nanti diproduksi lebih masif, mungkin bisa menekan unit cost. Tetapi tetapi saat ini dalam kondisi wabah pandemi, masalahnya itu yang setahu saya bahan bakunya itu sulit. Naik cost-nya. Iya. Selain sulit naik kan gitu ya dok ya. Semua cost-nya, sehingga mungkin tetap saja walaupun dia non-produksi masif, tetap saja cost-nya itu tetap tinggi. Makanya mudah-mudahan, saya bilang setelah pandemik nanti, mudah-mudahan HCQ ini tetap dibuat atau diproduksi masif sehingga bisa menekan unit cost. Terus setelah pandemik selesai, saat pandemik ini kita nggak bisa apa boleh buat, mengingat memang bahan bakunya cukup mahal saat ini Mbak, yang mungkin setahu saya naik 3 atau 4 kali lipat bahan bakunya. Bahan bakunya juga diimport juga ya Mbak ya. Bahannya juga masih diimport ya dok ya? Nah, ada bahan baku yang diimport. Ada bahan baku yang diimport. Sehingga memang saat ini memang obat produksi nasional memang cukup mahal. Ya, ada berbagai alasan gitu dok ya. Cuman kalau untuk India itu nggak mengekspor obat generiknya lagi, kalau menurut dokter sendiri itu ada alasan tertentu nggak dok? Nah, 70% stok HCQ di dunia ini memang dibikin oleh India. Iya. Jadi India ini mensuplai 70% HCQ. Namun mulai tanggal 25 bulan lalu, bulan 3, India itu memban, nggak ngasih izin untuk ekspor HCQ untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Dalam negerinya ya. Tetapi mulai minggu lalu sebagian band itu udah diangkat oleh India. Jadi India sudah mulai mengizinkan ekspor HCQ ke negara tetangganya, misalnya ke Nepal, Sri Lanka, dan pemerintah yang minta ke India, misalnya kan US via Donald Trump minta ke India gitu. Itu India juga mulai minggu lalu sudah mulai ekspor ke sana. Special request lah gitu ya dok ya. Jadi ya sifatnya G2G, government to government. Ya tapi kalau untuk ekspor ke swasta, ya kalau dulu kan pihak swasta bisa tuh mengimport HCQ di India. Tapi saat ini untuk itu tidak diizinkan oleh India. Ya eksklusif. Untuk Indonesia sih saat ini saya belum tahu ya apakah sudah mengajukan permohonan yang sama gitu ya di India. Tapi mudah-mudahan Indonesia mungkin kita bisa mengandalkan produksi lokal. Saat ini sudah genjot yang chloroquine lokal dan HCQ lokal.
Iya ya dok ya. Mudah-mudahan. Cuma kan kayaknya banyak pasien gitu yang berharap kalau misalnya emang produksinya dalam negeri, seharusnya kan harganya bisa ditekan gitu ya dok ya. Secara nih obat yang bagi mereka diminum harian gitu. Ya tahun lalu sih memang produksinya memang masih sedikit Mbak, sehingga kalau hukum ekonomi dengan produksi yang lebih sedikit pasti unit costnya lebih tinggi. Kawin-kawin sama hukum ekonomi itu dok ya. Yang itu masalah pricing mungkin ada kebijakan khusus oleh si pabrikan obatnya. Betul. Tetapi yang jelas seandainya nanti ke depan setelah pandemik selesai, HCQ ini produksinya lebih masif, mungkin mudah-mudahan bisa menekan unit cost. Iya, harapannya ya dok ya. Cuman ada satu nih dok yang saya temukan tuh kayak ya nggak usah jauh-jauh lah ya, pelapak online menaikkan harga yang nggak kira-kira gitu. Yang tadinya udah naik jadi 13-15 ribu per piece-nya, itu sekarang tuh ada yang jual katanya 70 ribu. Menurut dokter pantas nggak sih dok sebenarnya ngambil untung dengan cara kayak gitu di tengah situasi kayak gini? Kalau ditanya ke saya sih nggak pantas ya Mbak ya, nggak pantas. Ya tapi kita juga nggak tahu, mungkin dia juga belinya mahal kali Mbak. Iya. Kalau buat saya sih, kalau saya nggak setuju dengan pelapak online yang menjual obat-obatan. Mengingat kita nggak bisa tahu itu obat asli atau palsu. Oke. Karena bagaimana dia mendapatkan obat itu, apakah dia menimbun atau tidak. Jadi ethically ya, saya juga nggak begitu setuju untuk hal itu. Iya, pokoknya banyak ketidaksetujuannya lah dok ya. Dari mulai itu asli apa enggak harus dipertanyakan. Walaupun teman saya meyakini itu sebenarnya asli, berarti harus tanda tanya ya dok ya. Iya. Apalagi udah beli mahal, tiba-tiba obatnya palsu. Iya, ada kejadian gitu ya dok ya? Ada banyak Mbak. Namanya kita juga nggak bisa ngelihat langsung ya sebelum kita beli online ya Mbak ya. Iya, nggak ada jaminannya ya dok ya. Jadi sebaiknya kalau advice saya kalau membeli obat-obatan tetap di apotek atau di klinik atau di rumah sakit. Iya betul. Apalagi obat-obatan yang langka ya. Kalau di online malah kemungkinan dipalsukan itu cukup besar. tinggi ya. Iya sih. Walaupun ulasannya bintangnya bergelimang ya dok ya. Iya. Nah, bintang itu bintang 5 kita tahu siapa yang ngasih bintangnya. Iya. Dok, ada satu lagi nih kebingungan aku nih, sempat baca di salah satu artikel kan ya. Chloroquine yang digunakan untuk virus corona itu hanya distribusikan di rumah sakit rujukan pemerintah, tidak dijual bebas baik di apotek maupun online, dan yang beredar di toko online itu katanya adalah quinine tablet atau Pilkina atau Primequine ya, yang berbeda dengan chloroquine yang digunakan untuk pengobatan COVID. Emang ada berapa macam chloroquine sih dok? Iya Mbak, kalau si Kina dan Primequine itu memang beda Mbak. Nah jadi di awal itu saya udah bilang kalau chloroquine HCQ ini awalnya itu dipakai untuk pengobatan malaria, sehingga dulu tuh banyak tuh di mana-mana Mbak. Ketika dulu saya PTT 10 tahun yang lalu ya. Iya, 10 tahun. Iya dok. Itu masih banyak di mana-mana. Tetapi saat ini kita udah tidak memakai itu lagi. Kita udah memakai obat yang lain, sehingga chloroquine ini juga produksinya tidak dijual bebas lagi gitu. Hanya di rumah sakit atau di klinik saja atau di puskesmas saja. Sejak dulu memang nggak dijual bebas. Nggak dijual bebas ya. Tetapi kalau Kina ini memang masih dipakai untuk pengobatan malaria tadi, salah satu pilihan, sehingga masih ada yang dijual bebas gitu. Oke, berarti pernyataannya bahwa chloroquine digunakan untuk pengobatan COVID ini berbeda dengan yang lain-lainnya itu bisa dibilang benar gitu ya? Iya, kan memang chloroquine yang digunakan untuk penyintas autoimun gitu kan ya? Iya. Oh, I see. Jadi itu memang satu macam obat, sama-sama chloroquine, tapi pemakaiannya saat ini sudah switch. Kalau dulu malaria saja, saat ini udah nggak dipakai, hanya dipakai untuk autoimun, plus saat ini autoimun plus COVID gitu. Oh, itulah ya yang jadi kalau untuk Pilkina beda. Ada kasus malah yang beli Pilkina untuk mengobati COVID. Itu salah. Itu nggak nyambung, belum ada penelitian, belum ada guideline rekomendasi menggunakan Kina untuk mengobati COVID. Oh, berarti itu dua hal yang berbeda dok ya, Pilkina dan chloroquine itu ya? Oh beda. Itu obat yang beda, obat yang jauh beda, obat yang jenisnya beda gitu Mbak. Kalau dulu sama-sama obat malaria tapi beda jenis gitu. Tapi kalau dengan HCQ itu si chloroquine sama. Kalau dengan HCQ. Chloroquine dengan HCQ sama, iya. Itu jenisnya sama, cuman hanya beda sedikit saja, beda di molekul sintetisnya. Apa tadi istilahnya dok? Gugus OH-nya ya. Iya, kalau HCQ punya gugus OH. Iya, abis saya bingung gitu nih, kenapa jadi dibilang chloroquine-nya beda sama yang dijual. Oh, ternyata emang karena dibilangnya Pilkina, ya Pilkina itulah yang dibeli gitu ya. Padahal beda ya dok ya. Mungkin asumsinya, ini kan chloroquine ini kan obat malaria, jadi dibeli aja obat malaria yang ada di apotek. Di apotek yang ada Pilkina gitu.
gitu. Iya. Kalau dari gimana Dok? Itulah pentingnya kita edukasi. Makanya waktu itu juga saya sempat publish di sosmed teman tentang hal ini kan. Jadi jangan ada kesalahpahaman sehingga malah mengkonsumsi obat yang tidak tepat dan salah dan bahkan bisa membahayakan gitu Mbak. Betul sih Dok. Ini kan sebenarnya salah pemahaman aja ya, kemana-mana ya efeknya Dok ya. Jadi intinya memang selama ini chloroquine ini memang tidak dijual bebas di apotek Mbak. Sejak dulu memang tidak dijual bebas di apotek. Oke. Harus dengan resep dokter itu ya. Dan itu pun adanya di rumah sakit, puskesmas atau di dinas kesehatan yang tempatnya itu masih endemis malaria Mbak. Iya. Udah cukup lengkap Dok penjelasannya. Aku mikir agak cenut-cenut ya. Jadi kan sekali lagi Mbak ya, Kina tidak dipakai untuk COVID. Jangan salah. Jangan asal minum ya Dok ya. Jangan dipaksa menyamakan obat. Menyamakan obat ya. Iya, kalau Kina sih memang masih ada yang jual bebas di apotek. Tapi itu tidak dipakai untuk pengobatan COVID. Oh, berarti bisa Satu lagi dipotong. ACQ dan chloroquine ini tidak dipakai untuk pencegahan. Gitu. Ya, itu. Jadi hal yang kayak gini mesti kita tekankan supaya tidak salah minum obat, tidak nyetok obat, tidak menimbun obat. Betul. Gitu, poin pentingnya di situ ya Dok ya. Iya, betul sekali. Maunya usahanya sampai apalah, mau pakai just tip mau apa, kalau misalnya emang nggak peruntukannya jangan lakukannya gitu Dok ya. Iya. Tapi kalau dari Dokter Faisal sendiri belakangan ini apa ya? Saya capek sih nanya sebenarnya seberapa optimis, tapi kalau misalnya dari pemikiran Dokter Faisal sendiri, kita sambungin sama autoimun Dok ya. Pengorbanan ini akan berbuah manis nggak sih sebenarnya? Kalau untuk COVID ya kalau saya untuk saat ini kemungkinan dalam 1-2 bulan ini sih belum selesai kalau saya lihat di COVID-19 ini. Ya soalnya kan kenyataannya semakin banyak kota-kota di Indonesia yang menjadi kasus atau transmisi lokal. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya COVID ini bukan cuma di ibu kota saja, tapi di kota-kota lain juga sudah mulai membentuk pusat-pusat infeksinya gitu Mbak. Nah, kan kita tahu Indonesia ini kan kepulauan dan luas sekali. Dan mobilitas kita saat ini kota ke kota, pulau ke pulau kan masih lumayan ya Mbak, ya masih lumayan tinggi. Betul. Sehingga kemungkinan untuk mobilitas si COVID juga tinggi. Ya saat ini sih dengan adanya PSBB di beberapa kota mungkin bisa menekan COVID, tapi mesti dicatat PSBB bahkan lockdown itu tidak akan bisa menghentikan COVID sama sekali. Ya kalau buat saya COVID ini bisa kita anggap aman itu jika sudah ada vaksinnya, jika sudah ada pengobatan khusus COVID dan sudah ada vaksinnya. Betul Dok. Iya. Jadi misalnya gini, misalnya suatu kota di lockdown tuh, oke, fine, di kota itu infeksi COVID sudah bisa ditekan. Tetapi ketika kota itu membuka lagi pintunya untuk dimasuki pendatang, yang mana pendatang itu mungkin membawa COVID, ya bakal kena COVID lagi gitu Mbak. Kan? Logikanya begitu. Jadi buat saya pandemik ini selesai itu kalau COVID ini sudah ditemukan obat definitif dan vaksinnya. Vaksinnya Dok ya. Yang which is saat ini sedang dalam pengembangan dan belum ada yang khusus. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan supaya cepat ketemu vaksinnya. Iya, amin Dok. Iya. Menunggu. Kalau vaksinnya bulan depan, insya Allah bulan depan selesai Mbak. Bulan depan selesai ya. Aduh, harusnya kita tuh melakukan penelitian sendiri ya kasih dong. Iya, maksudnya begitu Mbak. Bisa aja kan kuman SARS-CoV di Indonesia ini mungkin sifat gennya beda dengan yang di tempat lain gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan itu. Tetapi ya sambil menunggu, mudah-mudahan tempat lain, negara lain juga bisa mengembangkan vaksin yang bisa kita pakai di sini. Intinya ini kan penyakit infeksi Mbak. Ya, infeksi ini hanya bisa diatasi jika kita membunuh kumannya, membunuh penyebab infeksinya, atau menghambat kumannya itu masuk ke tubuh kita. Iya. Itu sih, dua itu aja kuncinya. Dua itu dulu ya, yang paling dasar ya. Iya, kita bunuh kumannya atau kita hambat kumannya jangan masuk ke tubuh kita. Itulah yang dikembangkan saat ini, pengobatan spesifik untuk COVID dan vaksin untuk COVID. Kalau untuk pengobatan yang lain saya nggak begitu paham, dan kayaknya untuk penyakit-penyakit infeksius itu tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan ya Dok ya. Iya, soalnya ini kan penyakit infeksi ya Mbak. Ya kan kita tahu kalau ada infeksi ada kuman ya bunuh kumannya gitu. Iya, betul. Jadi kalaupun kita menyuntik misalnya multivitamin, menyuntik segala macam, kalau kumannya masuk ya kumannya kan akan tetap masuk gitu Mbak. Iya, betul. Dia tidak mencegah atau mengobati si kuman tadi. Mungkin dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh segala macam, tapi kumannya tetap ada gitu. Sehingga kata kunci untuk penyakit infeksi ya eliminasi kuman gitu, hilangkan kuman itu gitu Mbak. Dengan vaksin itu ya Dok ya, salah satunya. Ya, dengan vaksin kan vaksin untuk membentuk antibodi
tapi untuk mencegah si kuman itu masuk atau menimbulkan gejala. Gitu. Mudah-mudahan jika vaksinnya sudah ada, insya Allah pandemi COVID bakal selesai. Mudah-mudahan dalam waktu cepat. Kita semua berharap hal yang sama ya dok ya. Sambil menunggu vaksin itu ada, kita memang mesti membatasi aktivitas sosial kita Mbak, supaya tidak mengakibatkan transmisi yang meningkat. Makanya jaga jarak itu tadi kan dok ya. Jadi nggak cuma bus aja jaga jarak nih, kita juga harus jaga jarak sekarang. Jadi intinya supaya nggak salah paham, pembatasan sosial itu dilakukan untuk menahan transmisi kuman, bukan untuk membunuh kumannya. Ya begitu Mbak. Terima kasih banyak nih Dr. Faisal, penjelasan kawin antara COVID dan autoimun yang ternyata nyambung. Iya. Terima kasih banyak dok. Mudah ada manfaatnya Mbak. Iya, semoga tetap sehat kita semua dan segera berakhirlah kondisi ini. Iya, makasih Mbak. Iya, terima kasih. Selamat sore. Sekali lagi, jangan sembarangan mengonsumsi kedua jenis obat tadi, baik kloroquine ataupun hydroxychloroquine ya. Salah-salah bisa berakibat fatal dan justru membahayakan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.